perayaan besarnya orang India. Dan di Malaysia setiap hari raya besar itu highway atau tolnya tuh gratis. Biasa di Malaysia tetapi tidak ada di Indonesia. Nah, di Malaysia sahabat-sahabatku semua, di saat hari raya besar apapun, tak kisahlah hari raya bangsa India, hari raya orang Melayu, hari raya orang Cina, ternyata pemerintah Malaysia menerapkan sebuah kebijakan untuk laluan jalan tolnya ini tak perlu bayar atau percuma. Wow, ini sungguh sangat keren dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Tohar Reaction, channel yang akan membahas seputar informasi yang menarik yang ada di Malaysia dan juga seputar informasi yang viral di Indonesia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Culture shock orang Indonesia dibuat terkejut ketika jalan tol di Malaysia percuma atau gratis di saat hari raya besar. Harusnya di saat hari raya besar itu kan mendatangkan sebuah keuntungan yang besar. Sebab rame orang yang balik kampung. Tetapi kalau di Malaysia justru sebaliknya. Hari raya besar apapun justru pemerintah Malaysia menghadiahkan para warganya untuk masuk tol secara percuma. Wow, ini memang sungguh sangat luar biasa. Kira-kira Indonesia kapan ya membuat aturan seperti di Malaysia? Tol gratis secara percuma di saat hari raya besar. Hari raya besar apapun ya sahabat-sahabatku semua. Oke, seperti apa culture shock orang Indonesia ketika melihat hal ini? Mari kita reaction videonya bersama-sama. Akhir Oktober ini tuh perayaan Deepavali, perayaan besarnya orang India. Dan di Malaysia setiap hari raya besar itu highway atau tolnya tuh gratis. Betul, Mbak. Tol percuma atau gratis ini tuh berlaku beberapa hari sebelum hari rayanya. Contohnya Wow. di Deepavali tahun ini jatuh di tanggal 31 Oktober. Jadi di tanggal 29 dan 30-nya itu diberlakukan tol percuma atau gratis. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak etnis, ada Muslim, India, Chinese, itu akan gratis guys. Kalau di Indonesia kayaknya kalau apply kayak gitu udah macet gila-gila. Tapi kalau di sini kemarin teman gue ngajakin jalan-jalan, let's see, untuk nikmatin si tol gratis itu. Hal biasa di Malaysia tetapi tidak biasa di Indonesia. Dan mbaknya daripada Indonesia juga diajak jalan-jalan sahabat daripada Malaysia untuk menikmati tol secara percuma di saat hari raya besar di Malaysia. Jadi di Malaysia hari raya besar apapun itu tolnya percuma beberapa hari. Wow, ini sungguh sangat luar biasa. Kata mbaknya, kalau seandainya di Indonesia diterapkan hal seperti itu, mungkin macetnya sudah gila-gilaan. Ya mungkin karena itu mbak, jumlah penduduk Indonesia yang beratus-ratus juta, 10 kali lipat daripada negara Malaysia, sehingga mungkin juga akan berlaku macet yang sangat banyak ya. Apalagi kalau saat hari raya Lebaran, nggak tahu macetnya berapa hari. Tetapi kalau di Malaysia, jalan raya tolnya itu juga istilahnya strategis. Jadi untuk macet pun juga tidak begitu banyak. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut video berikutnya. Culture shock orang Indonesia ketika mobil buatan Malaysia yang satu ini ternyata menjadi pilihan orang Indonesia. Wow, kira-kira kenapa sih orang Indonesia pilih mobil buatan Malaysia ini? Oke, kita reaction videonya bersama-sama sahabatku semuanya. Mobil Satria Neo. Plat nggak apa-apa. Oke, kenalan dulu nih. Kawan saya ini namanya siapa nih? Halo, aku J. Oke, Jay. Dari mana? Saya dari Jakarta. Oke, Oh, dari Jakarta. dari Jakarta. Alasannya kenapa angkat Satria Neo Gen 2 nih apa nih? Jadi pertama kali jatuh cinta sama Neo itu waktu saya kecil. Oke. Kakaknya teman saya itu Ah, ada yang pakai Astri di Indonesia gitu. Oke, memang masuk ya kereta Satria Neo R3 itu ke Indonesia ada. Kalau yang Neo masuk Indonesia. Ya, Neo semua mau dari yang basic, CPS, R3 ada semua ya. Betul. Oke. Itu ada kesempatan kuliah di sini. Barulah kepikiran buat ngambil Satria. Oke. Waktu itu master tuh pengen ngambil yang Satria O.
kebetulan kondisi bodinya kurang bagus, tapi secara mekanikal udah bagus. Oh, Oke. Nah, nah, selagi nyari-nyari, saya nyari-nyari ketemu lah ini. Oke. Bawa lagi lah itu masa ya nostalgia masa kecil lah. Oke. SMP atau junior school lagi. Oke. Jadi ada sentimental value-nya ya. Nih Satria Gen 2. Oke, kenapa nggak Gen 1? Karena alasan itu. Lagi susah sih waktu itu stoknya. Oke. Dengan budget yang sama, Oke. dari yang 1.6 sampai 1.3, Oke. bodinya ada waktu itu mekanikal bagus tapi bodinya kurang. Oke. Oke, sip. Fisiknya ini Satria Neo yang tipe apa nih? Ini yang paling basic sebenarnya, Oke. 1.3. 1.3. oh, 1.3. Kitnya pakai R3 ya. Oke. Oke, thank you. Ternyata masnya yang daripada Jakarta sudah jatuh cinta dengan mobil buatan Malaysia yang berjenis Satria Neo pada waktu usia beliau itu masih kecil, dan sekarang harapannya atau cita-citanya tersampai, dan alhamdulillah kebetulan beliau sekarang juga kuliah di Malaysia. Wow, ini tentunya sungguh sesuatu yang sangat luar biasa ya. Apa yang diimpi-impikan sewaktu dari kecil, justru beliau langsung punya mobil impiannya, dan kebetulan beliau ini juga belajar atau kuliah di Malaysia. Memang untuk mobil buatan Malaysia yang satu ini, Satria Neo, juga menjadi idaman para anak-anak muda yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin saya juga mereaction, orang Indonesia punya mobil Satria Neo itu harganya itu juga masih cukup lumayan mahal kalau di Indonesia. Apalagi di Indonesia yang mempunyai mobil Satria Neo itu jarang banget. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut video berikutnya. Culture shock mbak-mbaknya daripada Indonesia ketika melihat publik transportasi yang ada di Malaysia. Kira-kira pendapatnya seperti apa ya? Kita reaction bersama-sama. Okay, hello everyone, this is me Mira, and here I'd like to share with you guys beberapa hasil manifesting aku, dan juga aku ingin berbagi pengalaman hidupku ketika aku berkunjung ke beberapa tempat dan juga ketika aku ada di beberapa negara. 2,000 years later. In this session, aku mau share satu hal yang literally aku apresiasi banget terkait public transportation in Malaysia. Wow, mbaknya sangat kagum publik transportasi yang ada di Malaysia. Ini sungguh-sungguh sangat keren dan luar biasa. Publik transportasi di Malaysia mendapat pujian daripada orang Indonesia. Kira-kira ada hal yang menarik apa tentang publik transportasi yang ada di Malaysia? Untuk sahabat-sahabatku semua, langsung kita reaction video daripada mbaknya yang sekarang berada di Malaysia, dan beliau juga sudah mengunjungi beberapa negara lainnya. Kebetulan, sekarang ini memang I'm living di Kuala Lumpur, Malaysia, and I'm doing the intensive program for Indonesian University. Sorry for the noise. Dan di sini aku juga lagi di perjalanan untuk menunggu bus ini ya. We'll go to the bus station. Okay, already arrived at the bus station. Honestly, tadi aku ketinggalan, I missed the bus while I'm walking. So biasanya tiap pagi aku menunggu bus di sini ya. Busnya itu Go KL, dan itu percuma di sini artinya gratis, oke? Karena aku setiap hari naik bus pulang pergi for the round trip. Jadi I save my money a lot for another traveling. And here I'm still waiting for the bus, okay? And fun fact about today, I feel lazy, to set my outfit. So it's kind of casual for today, and that's okay. The office is very flexible for me and for everyone to work there. Ya pokoknya tadi bangunnya agak kesiangan, so sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Tapi kayak I don't want to go to the office very late, jadi ya nggak mau terlalu khawatir. Jadi ya sudah, the bus is coming. Dan seperti ini suasana di dalam bus
Go KL yang menurut mbaknya sebuah publik transportasi yang begitu sangat bagus. Dan beliau juga menceritakan bahwa bus Go KL ini ternyata percuma atau gratis pada saat beliau naik untuk pergi ke sebuah office atau kantor. Sahabat-sahabatku semua, oke, kita dengarkan pendapat beliau. Well, it's such a different vibe here. Yes, I'm coming back home from the office. Jadi aku mau lanjut. Tadi pagi kan aku bilang bahwa semuanya mudah. That's true. Jadi transportasi di sini kayak memang mudah sekali. Ya kalau yang aku lihat, Wow, itu dari sistem keretanya, terus juga bus, terus Grab. betul mbak, Tapi ada beberapa hal yang mungkin, tapi kayaknya itu tergantung persepsi. sangat murah. Cuman for me personally, transportasi di sini itu sangat mudah. Especially for me, I got the free bus, terus juga dari segi penggunaan kereta dan juga bus. I think that's still easy, no? We just need to buy kayak touch and go card, kayak seperti kartu e-tol, yang mana di sini kamu bisa top up berapa ringgit, dan kemungkinan gitu satu bus itu kamu get a charge from maybe 3 ringgit gitu ya, 3 ringgit sampai 8 ringgit kayaknya tergantung jarak. Tapi for me personally ya, di sini aku melihatnya kayak Betul, Mbak. kebanyakan orang di sini tuh sudah banyak punya kendaraan pribadi. Maybe gitu ya, it's just personal opinion. Tapi ada beberapa kali juga dia menggunakan Grab. So it's normal to use Grab here. Cuma memang sepertinya kalau dari segi peraturan, ya local authorities here nggak atau tidak support gitu ya untuk penggunaan ojek online. Jadi kayak akses untuk bisa dapat ojek online yang memakai helm kendaraan roda 2, it's not accessible here. So you cannot find any here. So iya, video kali ini sepertinya kayak hanya cukup untuk memberikan personal opinion aku aja gitu ya, terkait ya mudah banget gitu ya untuk tinggal di sini di Malaysia, whether you are alone or bringing your family. Karena di sini aku benar-benar sendirian dan I explore the transportation alone. So I think it's easier to stay here. Mungkin buat yang mau gitu ya, entah itu traveling atau mau stay di sini, entah itu untuk work purpose gitu ya, pekerjaan atau hal apapun, just take it easy karena I think you can adapt. Kamu benar-benar bisa akan beradaptasi di sini untuk segala jenis transportasinya. I think you just need to have the touch and go card. Well, okay, dan berkaitan dengan tadi ya, untuk kartu sejenis touch and go, itu sebenarnya kalian bisa beli atau persiapkan gitu ya, dari mau itu sebelum keberangkatan bisa beli di Indonesia via e-commerce, atau mungkin nanti bisa aja cari di stasiun terdekat di sini dan juga di local airport ya, di bandara setiba kalian di sini. Tapi kalian bisa coba aja cek ya, link di deskripsi itu sudah aku sematkan terkait pembelian kartu touch and go. Dan sebenarnya masih banyak option yang lain sih, nggak harus touch and go aja, banyak rapid KL card, dan ada beberapa kasus di mana Bank Indonesian Card juga yang contactless ya, itu bisa digunakan ketika kalian naik bus. Itulah culture shock mbaknya daripada Indonesia dibuat kagum dengan publik transportasi yang ada di Malaysia. Dari mulai layanan busnya, kemudian dari MRT, LRT, tiketnya itu begitu sangat murah. Jadi kemudahan transportasi, kemudahan publik transportasi di Malaysia itu mudah banget dengan harga tiket yang sangat-sangat murah. Kalau untuk ojek online, kata mbaknya memang di Malaysia tidak begitu support katanya. Ya mbak, kalau ojek online itu di Malaysia, ini yang saya baca-baca daripada beberapa media, untuk ojek online di Malaysia itu dari segi keamanan, kenyamanan itu kurang. Makanya ojek online kalau di Malaysia itu nggak diperbolehkan, sahabat-sahabatku semua. Tetapi kalau untuk GrabFood, naik motor itu ada. Oke.
Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Dan tentunya dengan publik transportasi yang begitu sangat memudahkan orang-orang untuk mau jalan-jalan, mau ke tempat suatu hiburan atau tempat suatu wisata, tentunya para pelancong pun juga dibuat nyaman dengan publik transportasi yang ada di Malaysia. Maka tak heran kalau Malaysia menjadi salah satu destinasi para pelancong berbagai dari kalangan negara yang ada di dunia ini. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan sahabatku terhibur dengan konten reaksinya Bang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.